Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Nama saya Ahmad Asyari. Saya dari jurusan Teknik Komputer dengan NIM 201112106. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mengenai proposal metodologi mengenai dengan judul Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Arduino Uno di Lahan Berpasir. Latar belakang dari proposal tersebut yaitu perkembangan petani di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Mulai dari cara penanaman hingga proses panen sudah menggunakan alat-alat canggih. Kalau kita lihat di TV itu ya, contohnya di Bulang ya, di Unyil ya, itu kita melihat pertanian pabrik yaitu menggunakan mesin semua ya, jadi canggih. Tapi kalau ini penyiraman ya ini ya. Tetapi banyak petani Indonesia yang sampai saat ini masih ketinggalan dengan teknologi canggih untuk pertanian, khususnya di pedesaan yang masih ketinggal akan informasi-informasi tentang itu. Jadi di pedesaan itu masih belum menggunakan alat-alat canggih ya. Mungkin ya mentok paling ya diesel biasa ya, diesel pompa air ya. Lahan pasir adalah salah satu lahan yang mungkin banyak orang mengira sulit untuk ditanami. Banyak sekali. Saya pengalaman di sini ya, banyak sekali anak-anak dari pegunungan ya. Itu enggak percaya kalau tanah pasir itu ditanami. Gini, masa tanah pasir bisa ditanami? Ya nyatanya bisa, dan hasilnya juga memuaskan. Dari pengalaman keluarga saya sendiri, satu kali musim cabai itu bisa mendirikan rumah ya, bisa membuat rumah ya. Itu kelebihan dari menanam di lahan berpasir ya. Jadi semua tanah itu bisa ditanami kecuali yang mengandung zat-zat yang berbahaya, yang tidak baik untuk tumbuhan ya, yang tidak bisa hidup di situ. Kita lanjut. Dalam pemeliharaan tanaman, tentu kegiatan penyiraman merupakan suatu hal yang penting. Kebutuhan tumbuhan itu sangat penting untuk penyiraman, karena untuk pertumbuhan tanaman tersebut hingga proses pemanenan ya. Suatu sistem otomatis sangatlah memungkinkan melakukan suatu kendali terhadap kegiatan penyiraman yang tepat waktu demi mendukung proses pertumbuhan tanaman di lahan berpasir. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Arduino sangatlah memungkinkan untuk menjadi sebuah board pengendali dalam sebuah sistem otomatis, membangun sebuah sistem yang berbasis Arduino yang akan difungsikan untuk kegiatan penyiraman tanaman di lahan berpasir. Tadi ya judulnya ya, saya mengambil sistem penyiraman tanaman otomatis ya yang berbasis Arduino. Dengan pemanfaatan sensor yang ada, kita dapat mengetahui suhu tanah ya, suhu kelembaban itu ya, pH tanah, terus sensor hujan, sehingga tanaman tercukupi akan nutrisi yang didapat tidak terlalu banyak dan tidak kurang, sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Terus masuk rumusan masalah. Tanaman sayur dan buah di pesisir Kulon Progo
memerlukan penyiraman yang ekstra karena memiliki tanah yang berpasir. Jadi kalau tanah yang berpasir itu kalau kita siram kan biasanya kan langsung ambles ya. Jadi air itu nggak kayak di sawah ya ngempung di atas, tapi satu kali siram itu langsung bablas ke bawah, langsung meresap ya, langsung meresap ke tanah ya. Jadi kita membutuhkan penyiraman otomatis sehingga tumbuhan itu ketika membutuhkan nutrisi otomatis air akan keluar. Jadi akan menyiram tanaman tersebut. Tapi kalau kelebihan air itu juga tidak baik ya. Nanti tanamannya akan lonyot kelebihan air. Kalau buah semangka nanti jadi busuk ya. Tanamannya jadi busuk. Biaya yang besar untuk mendapatkan penyiraman dengan diesel listrik. Ya memang ya membutuhkan biaya yang banyak ya. Kemarin itu saya survei di tetangga saya itu modalnya yang pakai listrik PLN ya. Yang ketiga itu ya tidak semua lahan dekat dengan pusat listrik. Masang menaikkan meteran listrik di rumah, terus masih beli kabel untuk menarik dari pusat listrik ke lahan ya. Jadi kita membutuhkan banyak biaya. Kemarin tetangga saya itu habis sekitar 20 juta. Itu kayaknya belum sama diesel pompanya ya. Kita lanjut. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah pada perancangan dan proses pembuatan sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino. Sebagai berikut ya. Tidak membahas tanaman hidroponik. Jenis pengairan atau irigasi tidak menggunakan sistem pengairan tetes. Jenis tanaman yang digunakan dibatasi yaitu tanaman sayur yang bisa tumbuh di lahan berpasir. Jadi kita tidak menggunakan sistem ini untuk hidroponik ya. Jadi kita digunakan untuk langsung di lahan yang besar ya. Ya kalau di tempat saya sih ukuran sekitar 50 kali 20, 60 kali 20, jadi memanjang. Kita menggunakan kayak kincir itu ya. Jadi atau enggak kita pasang di tanah kalau model tanaman semangka atau melon ya, diimpus, model impus ya. Kita tidak menggunakan pengairan tetes, jadi otomatis hidup terus ya. Tes itu tidak efektif ya kalau di lahannya. Kan kalau pasir kan langsung ambles ya. Kalau cuma tetes itu kan ya kalau lama sih memang ya mencukupi, tapi kan kalau nanti kebanyakan kan juga gak baik untuk tumbuhan. Kita lanjut. Tujuan penelitian. Perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana merancang dan membuat sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino untuk mempermudah petani di lahan pasir pesisir selatan, lahan pasir yang pesisir selatan ya, dan mengontrol penyiraman agar penyiraman terkontrol dengan baik. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk merancang dan membuat ya, kita membuat sistemnya, kita membuat alatnya, terus kita kita ke lapangan uji coba itu. Untuk tujuannya itu untuk mempermudah petani ya. Soalnya kan kalau di daerah saya sendiri ya itu kan penyiraman masih menggunakan tenaga banyak ya.
kita narik selang ke kanan ke kiri, kita tarik ulur menggunakan selang, itu kan mending kita pasang yang otomatis sehingga kita bisa mengerjakan yang lainnya. Contoh kita jadi kita nyiram tanaman kita sendiri, kita tinggal buruh, itu kan juga bisa ya. Jadi sama-sama kerja tapi kan hasilnya dua, enggak kerja tapi hasilnya satu. Kalau kita manual itu kan satu ya, kita kerja tapi nggak bisa yang lain. Kalau kalau otomatis kan penyiraman sudah otomatis, paling kita coba ngecek ada tumbuhan rumput yang tidak berguna atau kita nyemprot pestisida, mungkin kan itu ya, cuma itu. Jadi tumbuhan itu tercukupi akan nutrisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian itu antara lain dapat menjadi jawaban permasalahan dalam penyiraman yang kurang teratur. Terus meminimalisir kerja manusia dalam melakukan penyiraman tanaman di lahan berpasir. Menambah pengetahuan tentang salah satu aplikasi penyiraman tanaman dengan menggunakan Arduino. Menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang teknologi pertanian. Menjadinya ya penyiramannya menjadi teratur ya. Contoh kita mau keluar kota, jadi kan enak ya, itu penyiramannya sudah otomatis. Mungkin kita cuma kita pasrahkan ke tetangga ya untuk ngecek, mungkin cuma itu. Kalau kita manual ya suruh tetangga, kan kadang tetangga nggak bisa, terus banyak acara atau gimana. Jadi enak kita buat otomatis ya, kita pergi keluar kota 1 hari 2 hari kan aman lah. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji coba secara indoor dan outdoor. Maksudnya itu kalau indoor itu kita merancang alatnya, kita mengcoding, memprogram. Terus kalau di lapangan kita uji coba alat yang sudah kita buat ke lapangan. Adapun yang indoor ya, antara lain itu tahap-tahapannya, instalasi software aplikasi. Kita install aplikasi yang akan kita gunakan, terus membangun rekayasa uji coba. Kita buat di Tinkercad atau di Freezing bisa. Terus membuat coding program, kita program bagaimana program itu berjalan ya, sistemnya bagaimana. Terus input coding, memasukkan program itu ke Arduino ya. Selanjutnya penelitian lapangan, itu kita ke lapangan ya, kita mengumpulkan data untuk bahan kita ya, kurangnya apa, terus apa yang kita butuhkan kurang apa, itu kan nanti kita tahu ya di lapangan ya. Ada tahap-tahapannya, ada uji coba alat, terus kita kumpulkan data, menganalisa masalah apa, dan pengumpulan kebutuhan, mencari sumber masalahnya yang terjadi apa, trouble-nya apa, kita tahu ya kalau sudah jalan. Terus merevisi. Ruang lingkup. Mengingat kendala dalam penyiraman manual seperti lupa menyiram, menghabiskan waktu dan tenaga, maka kami berniat untuk membuat alat penyiraman otomatis. Dalam proyek yang akan dibuat, kami ingin alat ini akurat. Ya, semua orang juga ingin akurat ya. Kalau kita maksudnya satu kali buat jadi tidak banyak revisi. Dalam melakukan penyiraman, maka kami berencana menggunakan jenis sensor. Mungkin yang sensor kita gunakan itu ada sensor kelembaban tanah ya, kelembaban tanah, sensor cahaya, sensor pH, terus sensor hujan.
Jadi kelembaban tanah nanti lah tanahnya kering itu nanti anunya berjalan. Terus sensor cahaya nanti cahaya itu menerima sensor itu berapa derajat panasnya, nanti penyiraman akan akan otomatis hidup ya. Tapi kalau memang pH tanah, sensor pH tanahnya itu tanaman belum membutuhkan nutrisi, juga belum hidup. Jadi kan semua berjalan ya, sudah terkonfirmasi ya antara sensor cahaya, sensor tanah, dan sensor hujan. Kalau sensor hujan kan nanti kalau hujan tidak tidak terjadi penyiraman, otomatis ya akan mati secara otomatis. Metodologi merupakan elemen yang paling mendasar dari suatu proses bisnis. Berikut ini adalah suatu metodologi untuk merealisasikan proyek penyiraman tanaman otomatis. Akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Studi kelayakan. Jadi layaknya alat juga ya masuk ya. Terus desain fungsi, melakukan desain sistem secara detail melalui dari contact flow diagram, data flow diagram, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi yang dikehendaki. Pemrograman atau programming ya, kita program ya yang di indoor tadi ya, pengujian testing di lapangan, menguji secara nyata sudah sempurna atau belum, atau masih banyak revisi. Terus pelatihan atau training. Jadi kalau sudah, kita training masyarakat, kita buat workshop, terus kerjasama sama masyarakat untuk lebih besarnya sih dana ya. Jika maksudnya kalau kita bareng-barengan, dananya lebih sedikit daripada kita pribadi ya. Dokumentasi dalam sebuah proyek bisa terdiri dari beberapa dokumen ya. Dokumen dibuat untuk melihat kemajuan proyek yang sedang berkembang. Jadi kita catat terus ya, dokumentasi terus ya kekurangan apa yang kita butuhkan. Terus masuk ada di jadwal proyek. Untuk merealisasikan pekerjaan proyek penyiraman otomatis kurang lebih memerlukan waktu 3 bulan dengan pengaturan waktu berikut. Ini ya ini masih contoh ya, belum, soalnya kan belum pernah ya. Jadi kita mencoba membuat jadwal ya. Kita membuat jadwal 1 bulan itu kita merancang apa, terus bulan kedua kita pengujian di lapangan, terus bulan ketiga kita dokumentasi melihat masalah-masalah apa yang terjadi di saat 1 bulan itu ya. Kita alatnya itu kurang tahan lama kalau kena hujan, terus sensornya error, itu kan kita tahu ya kan. Terus sumber daya manusia untuk melaksanakan proyek penyiraman ini dibutuhkan 3 orang yang bekerja dalam pembuatan proyek. Ini cuma contoh ya, sekitar 3 itu untuk pembuatan ya. Nanti yang merancang siapa, terus nanti yang membuat programnya siapa, terus yang membuat desainnya ini bagaimana, survei lapangan juga itu siapa, itu kan terlihat ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dari
presentasi proposal ini. Semoga bermanfaat. Banyak salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.